tema yang diambil pada hari ini sangat menarik bagi kita. Penataan tenaga non-ASN dalam rangka mewujudkan meritokrasi manajemen aparatur sipil negara. Sebetulnya kalau penataan tenaga non-ASN itu hanya sebagian kecil dari substansi yang diatur di dalam Undang-Undang ASN yang baru. Ya, karena itu muncul di pasal terakhir dan amanatnya harus bisa diselesaikan oleh pemerintah sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tentu Pak PJ Bupati kalau masih mempunyai tenaga non-ASN juga dimohon untuk bisa menyelesaikan tenaga non-ASN ini dengan bijak. Nah, Bapak yang saya hormati, prosesnya saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN. Jumlahnya sisanya kurang lebih 1.780.000 tenaga non-ASN yang ada di dalam database kita. Pertanyaan yang sering timbul, yang sering diajukan ke BKN maupun ke Bapak Ibu semuanya, tentu bagaimana dengan non-ASN yang sampai hari ini tidak ada di dalam database BKN. Ini yang sering diajukan kepada kami di pusat maupun Bapak Ibu di wilayah kerjanya masing-masing. Tentu kita harus punya jawaban yang sama, ya, bahwasannya pemerintah saat ini masih fokus kepada arahan Presiden, yaitu menyelesaikan non-ASN yang ada di dalam database BKN. Nah, nanti bagaimana yang di luar database BKN, tentu kita akan melihat kebijakan selanjutnya. Yang pasti, Bapak semuanya, kita menginginkan penyelesaian tenaga non-ASN ini secepatnya, sehingga nggak ada lagi PR bagi Bapak Ibu semuanya, dan lebih fokus pada penerapan pembinaan manajemen aparatur sipil negara menurut undang-undang yang baru. Ini harapan kita. Tadi disampaikan oleh Bu Kakantek Bandung, kita masih dalam penyelesaian manajemen peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Siang nanti insya Allah kita akan melakukan uji publik terhadap rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Jadi karena arahannya kita harus melaksanakan kebijakan Omnibus Law, maka untuk penetapan PP manajemen ASN ini mengalami kemunduran. Artinya waktunya mundur. Kalau misalnya kita menetapkan satu persatu, satu substansi, satu PP, insya Allah ada yang sudah ditetapkan. Tapi jumlah PP itu menjadi lebih banyak. Maka ada beberapa PP yang seharusnya sudah ditetapkan, tetapi harus menunggu beberapa PP yang memang sampai saat ini masih perlu mendapatkan masukan dari beberapa pihak, maka perlu dilakukan uji publik. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti sampai dengan saat ini kita masih menggunakan PP 11 tahun 2011 dan PP 49 ya tahun 2018. Ini menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan pembinaan PNS dan P3K. Nah, di undang-undang yang baru sudah tidak dibedakan lagi antara PNS dan P3K. Maka peraturan pemerintahnya digabung antara PP 11 dengan PP 49 menjadi satu PP namanya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, maka nanti satu PP itu berlaku untuk PNS maupun P3K. Kalau kemarin ada yang membedakan antara PNS dengan P3K. Yang sering kita ketahui kalau PNS kalau P3K tidak ada karir. Kalau P3K tidak boleh menerima jaminan pensiun dan sebagainya. Nah, tentu dengan adanya penggabungan ini diharapkan hak antara P3K dengan PNS sama. Nah, Bapak yang saya hormati,
tentunya ada beberapa yang membedakan, meskipun itu tidak berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada P3K dan PNS. Sampai saat ini kita masih menggunakan peraturan ketika seseorang melamar P3K, usianya boleh 1 tahun sebelum mencapai batas waktu tertentu. Kita dulu masih menggunakan batas usia tertentu, mohon maaf, karena belum ada pensiun. Nah, maka besok BUP itu bisa dipakai untuk P3K dan PNS, karena memang haknya sama. Kemudian untuk P3K selama ini hanya boleh mengisi jabatan pimpinan tinggi utama dan madya serta jabatan fungsional. Dimungkinkan ya ke depan nanti P3K pun boleh mengisi jabatan pelaksana. Jadi inilah yang menjadi dinamika dalam pembahasan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Bapak Ibu yang saya hormati, isu yang strategis saat ini adanya pengalihan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh KASN dan insya Allah nanti akan diberikan kepada PKN tentang pelaksanaan sistem merit, netralitas, kemudian kode etik, dan sebagainya. Nah, kita memang diberikan kewenangan itu karena BKN mempunyai kantor regional dan UPT yang tersebar di 34 provinsi. Salah satunya ada di Banjarbaru. Nah, kami berharap pada Ibu semuanya nanti dukungan, supportnya kepada BKN karena delegasi kewenangan yang baru ini memang tidak mudah dan perlu dukungan dari Bapak Ibu khususnya dalam pelaksanaan merit system di instansi daerah. Sebentar lagi kita juga akan melakukan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan ini wajib dilakukan oleh BKN ketika nanti kita melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan netralitas PNS dan pelaksanaan merit system di instansi Bapak Ibu semuanya. Nah, Alhamdulillah Pak PJ Bupati, beliau sebelumnya Sekda PNS. Jadi paham betul bagaimana tata cara mengangkat, memindahkan, memberhentikan dari jabatan. Beliau tahu karena memang selama ini karirnya sebagai pegawai negeri sipil. Kita berharap nanti siapapun gubernur, bupati, wali kota yang terpilih juga mempunyai komitmen yang sama untuk melindungi karir PNS, untuk melindungi hak-hak PNS meskipun nanti mereka yang menjadi gubernur, bupati, wali kota itu bukan dari kalangan PNS sebelumnya. Ada beberapa daerah yang memang PNS-nya itu mengundurkan diri kemudian mencalonkan menjadi kepala daerah. Ada yang memang dari partai politik murni, ada yang dari independen dan sebagainya. Nah, kita perlu menjaga siapapun yang akan menjadi kepala daerah itu wajib tetap melaksanakan sistem merit dalam pembinaan manajemen aparatur sipil negara. Nah, harapannya di lingkungan di wilayah kerja kantor regional 8 PKN ini nantinya sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah suasananya tetap kondusif, tidak ada lagi balas jasa, balas dendam, tidak ada lagi mereka yang dirugikan karirnya hanya karena beda pilihan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, Ibu semuanya. Minimal Bapak Ibu yang hadir pada hari ini bisa memberikan contoh yang baik bagaimana pentingnya netralitas aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang, fungsi dari ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, sebagai perekat NKRI. Nah, yang ketiga inilah yang perlu kita jaga pasca nanti ada pilkada di semua provinsi, kabupaten, kota. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu acara hari ini sangat berdampak sekali terhadap pelaksanaan manajemen ASN. Moga-moga dalam waktu yang tidak terlalu lama, PP ini segera ditetapkan dan kita memasuki era baru dalam pembinaan manajemen aparatur sipil negara
pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Saya mewakili pimpinan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini hadir dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, hadir di kota Bekasi ini. Moga-moga Bapak Ibu semuanya kembali ke tempat wilayahnya masing-masing, membawa ilmu baru, pengetahuan baru tentang aparatur sipil negara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan sambutan terlalu lama karena saya harus ada acara di tempat lain. Saya mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya doakan Bapak Ibu kembali ke tempat dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas kembali seperti semula, dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan bahagia. Saya akhiri Ibu semuanya, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.